Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Umar Ali melalui channel Klinik Rohani Wasila Naks. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan terkait tentang teknologi ruhani. Memasuki dimensi ruhani, portal pertama adalah kolbu atau hati, di mana posisi hati ini yang diwakili oleh jiwa, yang secara fungsional kalbu akan mengikut kepada jiwa. Nah, apakah kalbu atau jiwa, fungsi jiwa ini akan berkiblat kepada ruhaninya, bertumpu pada kesadaran ruhaninya, atau masih mentok bertumpu pada kesadaran jasmaninya? Nah, teknologi ruhani melalui portal hati yang dalam bahasa agama disebut kolbu. Jadi dalam ilmu medis, hati itu adalah liver ya. Jadi kalau ada gangguan hati itu ya gangguan kanker pada hati ya, liver itu ya. Tapi dalam perspektif agama, hati itu adalah jantung atau kalbu. Inilah segumpal daging yang bila mana rusak, ya maka rusaklah semuanya. Secara dimensi jasmani, kolbu jantung itu adalah pusat sirkulasi, pemompaan, dan penerimaan seluruh fungsi dan sistem sirkulasi darah. Adapun secara filosofi dalam masuk dimensi ruhani, kolbu atau jantung itu adalah berfungsi sebagai portal utama untuk memasuki dimensi ruhani. Hati memiliki pusat gelombang elektromagnetik, dia memiliki generator elektromagnetik, kita kenal dengan NSA sebagai atau pacemaker. Ini ada pusat gelombang elektromagnetik pada jantung yang sangat dahsyat, memberikan saraf-saraf otonom agar jantung itu akan menerima sinyal atau sebagai reseptor secara elektromagnetik. Segala perbuatan, sikap, dan perilaku kita, bila mana ini cenderung kepada hawa nafsu atau dimensi jasmani dalam, jantung kolbu itu akan mengeluarkan gelombang, dia akan ada frekuensi dan amplitudonya yang melakukan gerak secara gelombang. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin halus, semakin tinggi getaran vibrasi yang dilakukan oleh organ yang namanya jantung ini. Sebaliknya, bila mana kita bersikap atau berperilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan fungsi ruhani itu sendiri yang senantiasa membersihkan kolbu, maka fungsi gelombang jantung itu akan bergetar, bervibrasi, vibrasinya akan semakin rendah, justru akan terbalik amplitudonya yang semakin tinggi. Itu terjadi gelombang yang sangat kasar, itu bisa kita rasakan jantung berdebar yang tidak enak, tidak nyaman. Contoh misalnya kita mencuri atau mengambil haknya orang lain tanpa kita sadari, atau kita mengambil hak orang lain tanpa izin, atau perbuatan apa saja yang itu dianggap melanggar fungsi norma maupun secara akali. Secara normal jantung akan bergetar dengan amplitudo yang sangat tinggi, justru frekuensinya yang semakin rendah. Ini terjadi gelombang yang sangat kasar. Jantung berdebar
terjadi getaran jantung yang tidak stabil ya, tidak teratur lah. Sangat berbeda bila mana perbuatan sikap kita yang itu bertumpu pada ruhani atau kalbu paling dalam, itu akan memberikan gerakan frekuensi jantung yang semakin halus. Dan itu kalau pancaran gelombangnya itu adalah dari kesadaran ruhaninya, maka disitulah kita akan merasakan sebuah kenyamanan, kebahagiaan yang tidak terkira, yang kita tidak tahu seperti apa rasanya. Hanya pelaku atau orang-orang yang merasakan sendiri kebahagiaan, kenyamanan itu. Nah, untuk itu teknologi dalam tarekatullah, dalam metodologi ada yang disebut dengan sistem Robita. Jadi instrumen kita setelah dalam perilaku keruhanian, kita ada sistem Robita di mana ada guru pembimbing ruhani. Itulah yang menjadi kiblat ruhani kita. Jadi kalbu terpusat pada guru rohani itu akan bertemu secara fisik, materi dengan materi, dan kemudian hati, kolbu dengan kalbu, dan kemudian masuk. Nah, itu terjadi induksi, masuk dalam dimensi ruhani. Disitulah terjadi induksi gelombang secara dimensional ya, dari mulai alam fisik, kemudian dimasuk ke metafisik, kemudian akan masuk ke dimensi metafisika ultra, bila mana itu ada seorang guru nur yang memang melakukan fungsi dalam dimensi ruhani. Berbeda dengan guru yang selama ini kita anggap sebagai pelaku, tapi ternyata dia berasal dari dimensi alam bawah sadar atau metafisika infra. Ini masuk dalam ranah dimensi jasmani, itu jasmani dalam di bawah dimensi sadar akal indera kita. Jadi untuk pelaku-pelaku spiritual, pelaku kebatinan, sehebat apapun metafisikanya, di situ akan menggandeng alam bawah sadar, di mana hawa nafsu semakin terjebak, semakin menebal, dan itu semakin menjauhi kita ke jalan keruhanian, jalan menuju Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sistem Robita terjadi induksi gelombang, kemudian terjadi resonansi, dan kemudian proses koherensi. Akan ada feedback antara murid dengan guru, guru dengan murid. Itu dalam koridor secara dimensional. Nah, teknologi inilah yang alhamdulillah bila kita bertemu dengan guru nur, guru yang mutlak, guru yang ada pada dimensi ruhani puncak, maka para murid, para pelaku akan merasakan, akan bisa membuktikan koherensi gelombang yang terjadi, dan disitulah yang membedakan visi misi ketuhanan maupun visi misi di luar jalur ketuhanan. Inilah yang perlu kita kembalikan, teknologi dan metodologi agama yang disebut dengan tarekatullah, yang akan dicari seluruh manusia untuk mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang akan menjadi goal kita, tujuan kita hidup, semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Menyembah itu adalah alasan visi kita, misi kita, semua kita curahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perlunya seorang guru zahir
seorang guru yang membawa nur yang bergandeng dengan guru cahaya yang akan membawa kita ke alam ketuhanan, ke alam Maha Nur. Itulah Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan bisa kita jangkau hanya dengan menggunakan instrumen jasmani kita, instrumen syariat saja. Ini kritikan buat para pelaku-pelaku agama, tidak semata-mata memberikan menindakbobokkan umat ini bahwa beribadah asal kita beribadah secara jasmani, tapi ada sistem dan metodologi dan teknologinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat visi misi kita selain menyembah, karena di ujung penyembahan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya kita akan kembali pulang, maka belajarlah bagaimana cara dan carilah jalan dan penuhi syarat dan rukunnya untuk bisa berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan keruhanian, inilah sistem wasilah. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridho matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.